cukup jelas. Jelas kedengaran, Pak. Oke, Alhamdulillah. Terima kasih. Bapak minta maaf kepada kelas 6D ya, karena Bapak tadi salah mengirim link Zoom. Akhirnya timbul jadi salah paham Bapak lawan ketua kelasnya tadi. Hmm. Baik, sambil kita menunggu sebentar lagi ya, 1-2 menit lagi. Pertemuan kita hari ini hanya untuk membahas tentang tugas kelima ya, tugas kelima yang ada di e-learning. Dan sebenarnya sudah Bapak kirimkan petunjuk dan caranya ya, serta dengan sampel atau contoh. Jadi ada petunjuk cara beserta dengan contoh sudah. Nah, tapi Bapak tawarkan kembali lawan ketua kelasnya kemarin, kalau memang dirasa perlu untuk dilaksanakan Zoom sebagai bentuk salah satu pembelajaran ya. Jadi ini Bapak nilai sebagai pertemuan ke berapa ini ya? Pertemuan ke-13 ya. Nah, maka Bapak akan absen ya, khusus untuk kelas 6D. Karena kemarin Bapak tawarkan kelas 6D, artinya sebagian besar menghendaki untuk dilaksanakan pertemuan Zoom dalam rangka untuk menjelaskan perihal tugas kelima ya. Nah, maka semua mahasiswa yang ada di kelas 6D berarti harus masuk. Nah, kecuali kelas 6C ya. Kelas 6C kemarin Bapak tawarkan, non ketua kelasnya ujarnya eh, sebagian besar kada usah ya. Nah, maka Bapak tawarkan kepada kepala 6C berarti yang mau ikut aja ya. Tapi Bapak tidak mengabsen eh, kelas 6C ya. Jadi yang Bapak absen hanya kelas 6D saja. Seperti itu. Tapi ini Bapak klik e-learningnya masih putar-putar ya. Bapak share screen dulu. Nah, ini. Nah, e-learningnya ini masih muter-muter aja. Ya, kalau seandainya kada mau jual ya berarti udah usah kita absen ya. Nah, memang sudah. Alhamdulillah. Baik, kita awali ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari ini kita diberikan kesempatan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berjumpa kembali ya, secara Zoom atau secara online dalam rangka membahas tugas ya yang kelima yang Bapak masukkan di dalam pertemuan ke-13 ya, pertemuan ke-13. Sudah Bapak kirimkan filenya, ada dua. Yang pertama petunjuk caranya ya, ini. Kemudian berikutnya adalah contoh ya. Contoh pembuatan test case ya, pembuatan test case. Nah, Bapak langsung aja ya. File yang pertama itu, jadi tugas yang kelima ini adalah membuat test case ya, membuat hasil pengujian ya, dengan menggunakan metode black box secara fungsional. Metode black box sudah kita bahas ya, kemudian fungsional juga sudah kita bahas. Semuanya ada di dalam slide Bapak. Nah, tugasnya ini ya sebenarnya hanya satu saja ya. Harapan Bapak adalah kalian mampu membuat form atau hasil pengujian atau test case ya. Bentuknya seperti ini ya. Nah, seperti ini. Ini ada beberapa contoh yang sudah Bapak masukkan. Ini saja sebenarnya. Cuma pada mungkin kalau seandainya tugasnya hanya ini saja tanpa adanya aplikasi ya. Atau misalkan aplikasinya dari Bapak lalu kalian yang membuat test case-nya. Itu juga tidak mungkin ya. Kenapa demikian? Karena kalau tugasnya dari Bapak, ya pasti nanti hasil test case-nya juga sama semua. Dan itu tentu saja tidak diinginkan ya. Sekelasan sama nanti, pasti dibuat sama. Nah, maka Bapak perlu tambahan
tugas baru, yaitu poin yang pertama adalah membuat aplikasi, ya, membuat aplikasi. Nah, maka ini dijadikan sebagai tugas yang pertama. Baru tugas keduanya adalah membuat hasil pengujian atau test case. Nah, Bapak bahas dulu ya, tugas yang pertama. Tugas pertama ini adalah membuat aplikasi sederhana ya, atau interface yang sederhana. Sederhana di sini maksudnya adalah Bapak cukup meminta kalian membuat satu buah form atau satu buah halaman ya. Satu form atau satu halaman. Nah, contoh seperti ini ya. Nah, ini aplikasi yang sederhana. Hanya terdiri atas satu form atau satu halaman. Nah, di dalam satu halaman itu harapannya membuat tiga bagian. Bagian yang pertama adalah ada field isian. Nah, contoh seperti ini ya. Ada masukkan NIP, masukkan nama, alamat, tanggal lahir, dan seterusnya ya. Ini adalah contoh aplikasi dengan judul biodata pegawai ya. Biodata pegawai. Fieldnya ya, Bapak apa namanya, Bapak batasi minimal tiga ya, minimal tiga isian. Nah, terserah ya isiannya apa. Kecuali kalian membuat aplikasi login. Nah, maka field isiannya mungkin hanya dua, username atau email dan password. Nah, itu boleh ya, itu boleh. Tapi kalau judul yang lain, misalkan judulnya adalah eh, input data pegawai, input data mahasiswa, input data barang, inventaris, penjualan atau apapun ya, maka Bapak minta fieldnya minimal ada tiga ya, minimal ada tiga. Nah, kemudian bagian yang kedua adalah harus ada tombol-tombol proses ya, ada button. Contoh di sini ada input ya, ada edit, ada hapus, ada batal ya, dan ada keluar. Nah, salah pijik Bapak. Hmm. Nah, jadi minimal ada tiga buah tombol-tombol proses ya, minimal ya. Kecuali kalau kalian bikin form login ya, maka mungkin hanya terdiri atas satu atau dua button ya. Boleh ya, boleh seperti itu. Tapi kalau aplikasi judulnya selain daripada form login, maka disarankan minimal tiga buah tombol proses. Nah, kemudian bagian yang ketiga adalah harus ada tampilan database-nya ya. Jadi bukti bahwa isian kalian itu sudah terinput ya, dan bisa dilihat, bisa dicetak, bisa di-preview dalam bentuk apapun. Nah, contoh seperti ini. Nah, ini ya. Ini yang bagian yang paling atas ini adalah bagian outputnya ya. Jadi ketika kalian mengisikan di bagian field, kemudian klik si input, klik edit ya, maka nanti akan masuk ke dalam DB grid-nya ini ya, atau database atau apapun ya terserah ya. Mau cetak report ya, bikin laporannya terserah, boleh silakan ya. Nah, jadi di dalam aplikasinya itu harus menyediakan tiga bagian ini ya, tiga bagian ini. Kalau dua bagian aja Bang Pak, nah, ini aja misalkan boleh ya, tapi judulnya jangan database ya, judulnya jangan database. Misalkan apa ya? Ya misalkan form login tadi ya, form login tadi. Nah, silakan boleh ya. Nah, aplikasi yang dibangun terserah, bebas mau berbasis apapun. Mau berbasis desktop boleh. Web desktop boleh. Mau berbasis web full boleh. Mau berbasis mobile Android juga boleh. Terserah ya, Bapak tidak membatasi itu. Dan objeknya tadi juga boleh. Mau judulnya apapun boleh. Mau form login, input data pegawai, data mahasiswa, apalagi data barang, atau transaksi yang lain juga boleh. Boleh juga mengambil tugas dari yang sudah pernah diberikan oleh dosen-dosen mata kuliah pengampu bahasa pemrograman.
Mungkin kalian sudah belajar Java, belajar C++, belajar apa web, visual, apalagi dan seterusnya. Banyak yang sudah kalian pelajari dan Bapak yakin sudah banyak tugas-tugas yang diberikan oleh dosen-dosen pengampu mata kuliah bahasa pemrograman. Jadi Bapak rasa tugas ini mudah saja bagi kalian ya. Poin pertama ini Bapak yakin kalian sudah terbiasa menyelesaikan. Nah, tinggal ya yang paling utama dari tugas ini adalah poin kedua ya. Poin kedua. Nah, poin kedua ini judulnya adalah membuat hasil pengujian atau test case ya. Apa bentuknya test case? Nah, Bapak tunjukkan ya. Kita kembali lagi ke pembelajaran kita sebelumnya. Ini sudah kita bahas sebenarnya ya. Ini adalah contoh test case ya. Pembelajaran kita yang keenam judulnya adalah strategi pengujian. Salah satu bagian di situ adalah membuat test case ya. Bapak tidak minta test plan. Bapak tidak minta apa namanya di sini. Nah, laporan hasil pengujian. Ini juga tidak. Bapak hanya minta test case saja. Ini contohnya. Nah, ini adalah contoh test case untuk apa ya? Login ya, form login ya, halaman login. Misalkan halaman loginnya adalah login valid. Nanti inputnya apa? NIM-nya harus bujur dan passwordnya juga harus bujur. Expected resultnya adalah seharusnya berhasil ya karena inputnya atau tes datanya ini adalah tes data valid. Kemudian actual resultnya ya hasil yang sesungguhnya saat kita klik aplikasi di lapangan, nah ternyata bujur berhasil login dan masuk ke dashboard, maka statusnya menjadi pas atau yes atau berhasil atau lulus dan seterusnya. Nah ini test case ya. Ini test case. Nah, Bapak minta kalian bikin ini dari aplikasi yang kalian bangun. Ya, mudah saja ya. Bapak hanya minta 5 pengujian. Ya, 5 pengujian. Ya, ya sangat disarankan untuk membuat banyak skenario. Ya, skenario pengujian. Tetapi di sini Bapak hanya minta minimal 5 pengujian. Ya, nah tentu saja pengujian yang diminta itu jangan hanya berisi pengujian yang sifatnya valid. Ya, tetapi juga disarankan membuat pengujian invalid data. Nah, kayak apa tuh contohnya? Ada contohnya ya. Misalkan contoh sederhana test case di sini untuk form login. Nah, di bagian test case ID yang kedua ya. Nah, di sini kita memberikan contoh jenis pengujian yang invalid. Invalid di sini maksudnya adalah terdapat pengujian yang salah ya, pengujian yang salah. Nah, ketika kita melakukan kesalahan dalam input data, maka seharusnya sistem akan menolak ya. Harus ada verifikasi, harus ada notifikasi atau sesuatu yang lain. Contoh ya, login dengan NIM yang salah ya. Login dengan NIM yang salah. Nah, NIM-nya tes datanya dikasih tidak wajar ya atau salah dan passwordnya bujur. Nah, maka expected resultnya seharusnya memberikan informasi, notifikasi ya bahwa NIM tidak ditemukan, NIM salah, NIM tidak benar atau apapun ya. Dan aktual resultnya ya seharusnya juga menyatakan demikian. Ketika kita klik login ya, maka seharusnya sistem akan menolak. Nah, NIM belum dimasukkan atau apapun. Nah, maka statusnya di sini menjadi pas, berhasil. Nah, ini adalah contoh invalid data ya. Nah, jadi yang Bapak minta selain skenario valid ya, juga dimasukkan invalid data. Boleh nanti menambahkan yang lain, misalkan jenis boundary value dan edge case. Nah, apa pulang ini? Nah, ini sudah kita bahas sebenarnya ya. Ini kita bahas di dalam tes data ya. Dalam tes data itu ada terdapat pembahasan tentang apa namanya? Nah, jenis-jenis tes data ya.
Jadi tes data itu ada yang valid data, maksudnya adalah data yang kita masukkan itu benar dan selalu berhasil ya, selalu berhasil. Kemudian ada lagi yang jenis invalid data ya, invalid data. Artinya uh, data yang kita tidak masukkan itu tidak sesuai dengan format, tidak sesuai dengan aturan yang diharapkan. Maka seharusnya sistem akan memberikan notifikasi ya, informasi bahwa terdapat kesalahan input dan seterusnya. Nah, ada lagi istilahnya boundary value ya, boundary value. Nah, di sini Bapak ada contoh boundary value. Nah, ini ya. Ini contoh input boundary value. Misalkan kita diminta untuk apa? Masukkan apa di sini? Password ya. Nah, password itu memiliki aturan panjang minimal 8 karakter, maksimalnya 16 karakter. Harus ada huruf dan harus ada angka. Tidak boleh ada spasi. Nah, maka contoh dari boundary value adalah dia memberikan batasan ya. Dan batasan itu yang harus kita coba. Nah, batasannya adalah batas bawah dan batas atas. Batas bawahnya adalah 8 karakter dan batas atasnya adalah 16 karakter. Nah, ini yang kita coba. Ini namanya boundary value ya. Kita eh, ini termasuk kategori valid data sebenarnya ya. Tapi melakukan pengujian dengan batas atas dan batas bawah. Nah, kemudian ada lagi yang edge case. Ini kasus-kasus yang tidak umum, jarang terjadi, tetapi ada kemungkinan ya, ada kemungkinan orang melakukan pengujian dengan edge case. Contoh misalkan passwordnya seperti ini. Nah, kemudian passwordnya juga dimasukkan gabungan dari simbol-simbol. Nah, apakah sistem akan menerima itu? Nah, seharusnya berdasarkan aturan tadi ya, yang hanya menerima huruf dan angka, maka password dengan tambahan simbol seharusnya tidak bisa diterima. Atau karakter-karakter di luar dari simbol huruf dan angka. Misalkan sini karakter non ASCII ya, emoji dan seterusnya. Apakah sistem bisa menerima itu? Nah, bahaya kalau seandainya ternyata sistem mau menerima itu, sedangkan di aturannya tidak boleh ya. Nah, kecuali kalian memang memberikan aturan boleh menambahkan simbol atau karakter-karakter di luar huruf angka. Monggo silakan. Nah, ini adalah beberapa jenis-jenis tes data ya. Nah, harapannya nanti kalian bikin aplikasi ya harus memasukkan minimal dua jenis ya, yaitu valid dan invalid. Bagus lagi kalau ada boundary value dan edge case ya, seperti itu. Nah, jadi Bapak kasih minimal 5 ya. 5 pengujian ya. Nah, dan tentu saja semuanya harus berhasil ya. Ya, ingat ya, semua pengujian ini yang kalian buat dalam bentuk test case harus benar-benar berhasil secara aplikasi ya. Nah, untuk contohnya sudah Bapak kasih lihat ya. Nah, ini contohnya ya, ada beberapa contoh yang Bapak masukkan. Bagi yang merasa kesulitan mencari aplikasi dengan contoh yang berbeda, ya silakan saja pakai contoh Bapak ini ya. Nah, tinggal nanti kalian bikin aplikasinya dengan kasus yang sama persis seperti dalam tabel ini. Monggo silakan. Itu juga boleh ya. Pak Ulun kesulitan Pak Ai membuat test case-nya misalkan ya, tugas yang nomor 2 ini Bapak saya kesulitan. Silakan ambil aja salah satu dari tiga contoh ini. Nah, ambil contoh yang ketiga misalkan pemesanan tiket. Nah, ya. Kalian bikin nanti skenario aplikasinya sama persis dengan test case ini, ya. Misalkan ya, pemesanan tiket dengan data valid ya. Data validnya apa saja? Ada nama, jumlah tiket, dan tanggal ya. Ada tiga yang diisi. Nah, kalian harus memasukkan data inputnya ya, yang valid. Nah, dan ini termasuk jenis pengujian yang valid namanya. Maka harapannya adalah tiket akan berhasil dipesan. Saat kalian klik apa yang terjadi, ternyata memang bujur berhasil, maka di sini tertulis status lulus. Ada lagi nanti skenario berikutnya.
misalkan jumlah tiketnya kalian kosongkan, ya, maka nama diisi, ya, tanggal diisi, tetapi jumlah tiket lupa kalian isi. Nah, maka ini termasuk jenis pengujian invalid namanya, karena terdapat kesalahan di situ. Nah, maka seharusnya di sini, ya, ada informasi, ya, bahwa jumlah tiket belum diisi. Nah, kalau aplikasi kalian mampu membuat seperti itu, maka dinyatakan lulus, ya, dan seterusnya. Nah, inilah test case, ya. Ini test case namanya. Pengujian kasus, ya. Dalam pengujian itu, ya, macam-macam skenarionya, ya. Tentu saja bisa skenario yang sifatnya valid, bisa juga invalid, edge case atau boundary value, ya. Nah, terserah kalian mau bikin seperti apa, mau judulnya apa, bahasa pemrogramannya apa. Yang penting Bapak minta tes aplikasinya jalan, kemudian tes case-nya minimal 5, ada jenis pengujian valid dan ada invalid, ya. Dan semua aplikasinya berjalan dengan lulus sesuai dengan semua skenario tes case, ya. Nah, itu. Nah, ini catatannya, ya. Ingat, ya, semua aplikasinya yang diklik itu harus berhasil. Tugas ini dijadikan sebagai tugas akhir, ya, dalam semester ini sebagai bukti bahwa kita sudah melaksanakan, eh, ya, ada terdapat nilai praktikum lah seperti itu, ya, dalam mata kuliah ini. Kemudian tugas ini sifatnya perorangan, ya, bukan kelompok. Nah, tugas ini nanti dikumpulkan dalam bentuk demo, ya, dalam bentuk demo. Demo itu kayak apa, Pak? Apakah sama dengan presentasi? Bukan, ya. Presentasi itu kan kalian Bapak minta maju ke depan lalu pakai proyektor dilihat oleh semua kawan, kemudian kalian harus ngomong bicara langsung di depan. Tidak, ya. Demo itu kalian cukup memberitahu ke Bapak bahwa kalian sudah selesai mengerjakan tugas, kemudian kalian buka laptopnya, buka aplikasinya, tunjukkan test case-nya, kemudian langsung didemokan dengan Bapak, ya, bahwa 5 skenario ini sudah kalian jalankan, ya. Nah, sudah dijalankan. Nanti Bapak minta bukti. Coba Bang, skenario pertama. Nah, ya. Oh, berhasil. Skenario kedua berhasil. Skenario ketiga gagal misalkan. Nah, berarti itu dianggap belum berhasil, ya. Silakan, boleh perbaiki lagi, ya. Boleh diperbaiki lagi. Nah, itu demo. Dan demo ini bisa nanti langsung, ya, di kelas 2 orang demo, 3 orang, 4 orang, 5 orang, silakan, ya. Bapak bisa aja melihat, mengontrol langsung 5 orang sekaligus, ya, dalam satu waktu. Nah, Bapak akan mengalokasikan waktu 2 kali pertemuan akhir, ya, yaitu di pertemuan 14 dan pertemuan 15. Walaupun sebenarnya ada materi kita, ya. Kita ada materi di pertemuan 14 dan ada materi di pertemuan 15. Ya, mau kada mau ini akan kita apa, tidak akan kita bahas, ya. Silakan nanti kalian baca-baca sendiri, ya, dan ini menjadi bahan untuk ujian akhir semester, ya. Jadi UAS kita nanti bahannya mulai dari pertemuan 9, ya, sampai dengan pertemuan akhir, yaitu pertemuan 15. Nah, seperti itu, ya. Jadi pertemuan 14 dan pertemuan 15, insya Allah nanti kalau tidak ada halangan, Bapak akan masuk secara tatap muka, ya, dan akan mendemokan langsung, ya. Nah, tugas ini sudah bisa dikerjakan, ya. Yang penting jangan sampai kalian demonya pada saat UAS, ya, atau pasca UAS, maka tidak lagi Bapak jadikan sebagai penilaian, ya. Jadi demonya itu hanya di 2 waktu, 14 dan 15. 16 Bang, ada kau lagi. 17 begini ay, ya. Nah, sangat disarankan, ya, bagi yang sudah mengerjakan langsung aja melapor dan ketua kelas, ya. Nanti insya Allah kalau kelas Banjarbaru hari Kamis, nah hari Rabunya itu nanti akan Bapak tagih, ya, lewat ketua kelas. Nanti kita list, daftarkan siapa-siapa yang siap demo, ya, siapa-siapa yang sudah mengerjakan, dan hari Kamis besoknya, ya, siap demo tugas, ya. Nah, supaya apa?
supaya tidak mengganggu waktu berakhir ya. Jangan menunggu waktu berakhir. Kalau kalian mengumpulnya bareng nanti di pertemuan ke-15, nah Bapak nanti akan kesulitan ya, terjadi penumpukan ya. Karena demo ini kan harus dilihati satu-satu ya, harus dilihat satu-satu. Ada kawa yang biimbay berataan menggawi ya. Nah, kada kawa ya paling tidak 5 orang mungkin masih bisa ya, dalam satu waktu masih bisa. Tetapi kalau terjadi penumpukan di pertemuan ke-15, dikhawatirkan nanti kada sempat ya, waktunya kada sempat untuk mencek satu-satu. Jadi kalau bisa jangan menunggu di akhir waktu ya. Kerjakan sekarang ya. Saulun kada kada lawas juga menggawinya ya. Pertemuan ke-14 langsung demo ya. Soalnya nanti akan Bapak tagih lewat ketua kelas ya. Nah, kalau ada pertanyaan-pertanyaan nanti silakan ajukan lewat ketua kelas. Oke, silakan. Masih bisa dipahami atau ada hal-hal lain yang perlu Bapak perjelas lagi, silakan. Silakan kalau ada yang ditanyakan ya. Berarti paham aja ya. Jangan sampai nanti pas di kelas belum digawi. Nah, kenapa kada digawi? Kada paham Pak. Nah, itu nanti Bapak Bapak sariki nanti di kelas. Jadi kalau ada pertanyaan langsung hari ini jawab pertanyaannya ya. Kalau kelas 6C memang Bapak tanyakan sudah, siapa perlukah penjelasan tugas kelima? Oh, kada perlu aja. Ya sudah kada perlu. Berarti Bapak anggap paham aja berataan ya. Nah, kalau kelas 6D merasa perlu, maka Bapak laksanakan penjelasan tentang tugas kelima ya. Sambil Bapak absen ya. Sambil Bapak absen, Bapak hanya mau absen kelas 6D ya, karena kesepakatannya memang seperti itu. Kelas 6C tidak, karena memang mereka sepakat untuk tidak tidak Zoom hari ini ya. Abdurrahim ada? Tidak ya? Pak, ada. Ahmad Naufal? Ada Pak, ada Pak. Ahmad Naufal ada ya. Ahmad Ridai? Oh, Bapak share screen lagi nih. Ahmad Ridai ada? Ridai ya. Ahmad Maulana? Hadir Pak. Pak, Oke. Pak, Abdurrahim tadi ada, Pak. Abdurrahim ada. Nah ya. Ini aja tebak lah. Aulia Nur Rahman ada? Ada adalah. Aulia Rahman? Ada Pak, hadir, hadir, hadir. Ada. Devitri? Ada adalah. Dera Esti? Pinanya ada aja. Hadi Nabila? Ada, Pak. Oke. Imam Nugroho? Ada Pak. Sip. Kamaluddin Iqbal? Hadir, Pak hadir. Ahmad Ridwan. Ada. M. Aditya? Pak Ahmad Ridai hadir Pak. Hah? Ahmad Ridai. Ahmad Ridai di mana tuh ya? Ahmad Ridai lah. Ya Allah, hanya Reja. Aduh. M. Aditya? Hadir, Pak. Ya ada M. Aditya. Siapa tadi? Sampai sinilah. M. Sabana? Ada Pak. Ada. Oke. Mary Oktaviani? Hadir, Pak. Oke. Muhammad Akbar? Ada pinanya. Muhammad Mahdian? Ada aja. Muhammad Maulana? Ada juga. Muhammad Nur? Ada juga. Muhammad Riyad? Muhammad Solhan? Hadir Pak. Bagus. Muhammad Yasfi? Ada. Muhammad Yaki? Ada aja. Nazwa Rizky? Reza Firmansyah?
Hadir Pak. Nah, bagus. Ridho Ramadan, Syarifah Syafikoh. Hadir, Pak. Nah, bagus. Sipa Salsabila, ada ya. Oke, Bapak simpan ya. Silakan, ada yang ingin ditanyakan? Kalau tidak ada pertanyaan, ya berarti Bapak anggap kalian sudah Pak, izin paham. Pak. Silakan. Ini tadi kan untuk form login. Mm-mm. Ini isiannya kan disarankan 3 atau lebih, itu gimana Pak? Nah, tadi ada sudah Bapak jelaskan. Jadi gini, kalau misalkan kalian mau bikin apa namanya test case untuk form login ya, dan ada ya terbentur oleh field isian itulah field isian yang minimal ini yalah itulah. Iya. Nah, maka boleh ini pengecualian. Tadi ada sudah Bapak sampaikan. Kalau form login itu boleh dua apa namanya dua field isian aja. Misalkan name dan password janganlah yalah atau npm dan password boleh. Boleh jangan Bapak. Maka silakan ini kada usah kada mesti harus tiga termasuk tombol prosesnya ya. Boleh aja misalkan satu atau dua aja misalkan ya. Satu atau dua aja. Misalkan kalian bikin login ya, tombol prosesnya login dan apa misalkan tambahan lain. Kalau sebutin aja ya kada apa-apa ya. Misalkan tombol berarti sebenarnya bisa ada tambahan lain misalkan kayak bikin akun misalkan gitu kan. Misalnya ada itu bikin akun atau keluar misalkan dan yang lainnya. Nah, yang penting poin kedua ini yang harus bujur ya. Nah, Bapak sudah ada contohnya. Nah, ini form login yang penting ininya 5 ya. Test case-nya minimal 5 dan harus ada valid dan invalid. Jangan valid berataan. Misalkan username-nya bujur, password-nya bujur. Dianya tak masuk ya. Berhasil wajar aja itu. Yang Bapak minta harus ada kasus-kasus yang sifatnya invalid. Misalkan kayak username-nya kosong, password-nya ada isinya. Atau sebaliknya, username bujur, password-nya salah. Ini contoh-contoh yang sifatnya invalid. Dan seharusnya ada tampilan. Nah, ini. Eh, harus ada tampilan. Misalkan tampilan password salah ya. Dan notifikasinya itu harus benar ya. Benar itu maksudnya misalkan gini, passwordnya salah, maka tampilan pesannya itu seharusnya merujuk kepada sesuatu yang benar ya. Password salah. Jangan nanti dia menyatakan sesuatu yang salah. Nah, misalkan username-nya kada bujur padahal passwordnya yang salah. Nah, itu kan kada benar. Nah, jadi pengujian itu harus ada yang valid dan invalid ya. Nah, begitu Kamaluddin. Iya Ya, Pak. kita bisa dipahami lah. Oke. Yang lain Nggak usah silakan. bikin, Hmm? berarti nggak usah bikin apa namanya database lah. Database itu tergantung ininya, test case-nya. Kalau memang test case-nya misalkan Ikam bikinnya yang pendaftaran akun, ya kemungkinan harus ada database ini. Tapi kalau Iya. login aja, kayaknya kada perlu bikin ini. Nah, EDB Grid ini kada perlu. Yang penting kan ya kasusnya tuh mau masuk. Nah, dan harus Iya Pak. ada notif apabila terdapat kesalahan. Nah, ya boleh aja tanpa Tapi kalau kayak jenis aplikasi input data pegawai misalkan lah, yang ini input data mahasiswa, data barang. Nah, ini kayaknya disarankan harus ada tampilan database. Apalagi kalau tombol-tombol prosesnya itu berhubungan dengan input, ya, edit, hapus. Nah, ini kan harus harus tampil, ya lah, harus kelihatan. Misalkan kalian klik input, misalkan, ya, pengujian valid untuk input atau edit misalkan. Maka kan harus harus tampil kalau Amaludin ya lah, harus kelihatan database-nya bujur kan ya sudah diedit. Nah, untuk menunjukkan itu maka harus tampil database-nya. Nah, di situ berarti perlu database.
perlu tampilan print preview ya atau cetak reportnya gitu boleh. Tapi kalau kalian mengujinya eh, hal yang lain lah, misalkan batal, misalkan klik batal. Bapak sudah mengisi ini ya, nah nama sudah diisi, alamat sudah diisi, lalu klik batal, klik, nah kan terhapus kan? Maka ini kada perlu tampilan database, kada perlu database. Nah boleh kalau misalkan kalian melakukan pengujiannya itu aja. Nah tapi scannernya apa lagi? Harus 5, ya kan? Harus 5. Nah gitu, bisa dipahami lah. Bisa Pak. Terima kasih Pak. Oke, yang lain silakan. Pak, izin bertanya, Nah, ya boleh mungkin silakan. mungkin bukan di materi ya Pak, tapi mau Mhm. bertanya nilai. Bisa di-spill apa tugas pertemuan keempat, tugas 4 maksudnya di pertemuan Oh, 11. tugas 4. Ya, Tugas nilainya. 4 itu berarti atau nanti pas kita pertemuan tatap muka aja nanti. Oh, Nah, bisa boleh nanti ini Pak. Bapak tunjukkan Oke, oke Pak. sambil kita demo ya lah. Kau Oke. aja itu nanti Bapak sambilan mengklik di proyektor tugas-tugas yang lalu lah, tugas 1 sampai tugas ke-4. Siap aja Bapak insya Allah. Tinggi Pak, makasih. Sama-sama. Silakan yang lain. Kalau tidak ada, cukup aja gitu lah. Ini sudah setengah jam lebih. Tadi Bapak minta maaf juga karena ada kesalahan eh, mengirimkan link Zoom ya. Bapak hadang-hadang tadi 10 menitan. Ya Bapak mana nih kalau masuk nih. Untuk Bapak bertakun lagi lawan ketua kelasnya. Oke lah, cukup aja pertemuan kita hari ini. Ini Bapak anggap sebagai ya masuk ya. Jadi Bapak mengisi present. Ya silakan. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada ya? Oke ya, Bapak izin mengakhiri perkuliahan kita pada hari ini. Semoga bermanfaat, menjadi kebaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan kesalahan. Bapak izin untuk mengakhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.